Halo guys, kembali lagi di channel DIY9. Pada video kali ini saya akan membahas drama Korea Hyper Knife episode 5 dan 6. Pada episode sebelumnya kita diperlihatkan bahwa hilangnya ayah Kyung adalah Dr. Choi Duk-hee, yang mana setelah berbicara di telepon dengan Kyung, Choi Duk-hee langsung menusuk leher Kim Yong-jin. Namun kejadian tak berhenti di situ. Ayah Kyung sempat keluar dari mobil dan terjatuh ke jurang. Di saat genting itu, Misra, orang kepercayaan Choi Duk-hee, berusaha untuk menyelamatkannya. Karena itulah Misra mengetahui persis apa yang telah dilakukan Dr. Choi Duk-hee. Ternyata ayah Kyung berhasil selamat dari insiden tersebut. Dia mengalami kerusakan saraf parah hingga kehilangan ingatannya, bahkan namanya sendiri tak ingat. Dan dia ditempatkan di sebuah yayasan dan mengganti namanya sebagai seorang tunawisma agar tidak mudah dikenali. Dan berita mengejutkannya adalah 3 bulan yang lalu Kim Yong-jin menghembuskan nafas terakhirnya dan abu pembakarannya diserahkan ke Dr. Choi Duk-hee. Namun fakta ini sengaja dirahasiakan dari Kyung oleh Misra dan Choi Duk-hee sendiri. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ora kesuwen, langsung bae ning alur ceritane. Di tengah kekacauan yang terjadi, Jung Seok mencoba menenangkan pikirannya dengan berburu di hutan. Ia berburu babi hutan untuk menghilangkan rasa kecewa dan kesalnya. Saat berbicara dengan Seo Young-ju, Jung Seok akhirnya mengungkapkan alasan sebenarnya di balik suasana hatinya yang buruk saat ini. Sementara itu, Jung Seok dipanggil ke kantor polisi untuk memberikan keterangan terkait hilangnya Kyung. Dalam interogasi, Jung Seok menegaskan bahwa Kyung sama sekali tidak bersalah. Justru orang yang kehilangan nyawanya itulah yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Karena Kyung hanya berusaha membela diri, namun kondisi Kyung saat ini sangat kritis. Secara mengejutkan, Dr. Choi Duk-hee datang untuk mengunjungi Kyung. Jung Seok curiga bahwa tujuan Choi Duk-hee adalah untuk menghabisi Kyung. Di sisi lain, Dr. Choi Duk-hee memberitahu Jung Seok bahwa polisi sedang mencarinya. Mereka menemukan bukti bulu anjing milik Jung Seok di jasad seorang perempuan yang diduga telah dibunuh olehnya. Meski begitu, Jung Seok menegaskan bahwa ia bisa mengurus masalahnya sendiri dan menolak melibatkan Choi Duk-hee dalam kasus ayah Kyung ini. Ia bahkan dengan tegas menyatakan bahwa ia muak dan tak ingin bertemu lagi dengan Choi Duk-hee. Di kantor polisi, penyelidikan semakin mendalam. Mereka mencoba melacak keberadaan detektif Lee yang terakhir kali terlihat bersama Dr. Choi Duk-hee. Namun hingga kini detektif Lee masih belum ditemukan. Saat menelusuri data panggilan terakhir detektif Lee, mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan. Panggilan terakhirnya mengarah ke Dr. Choi Duk-hee. Kecurigaan ini pun semakin kuat. Seorang detektif kemudian menemui Choi Duk-hee untuk menanyakan tentang panggilan tersebut. Namun Choi Duk-hee berpura-pura tak tahu menau. Dan sang detektif hanya menjawab, "Kami hanya melaksanakan tugas." Tak berhenti di situ, polisi pun menyelidiki keberadaan Dr. Choi Duk-hee pada malam itu. Mereka menghubungi seorang rekannya yang mengecek rumah Dr. Choi Duk-hee. Hasilnya tak ada bukti apapun yang menunjukkan bahwa Dr. Choi Duk-hee keluar rumah pada malam itu. Ia telah mengatur segalanya dengan rapi agar tidak dicurigai. Di tengah semua kekacauan ini, Dr. Han menemui Jung Seok. Ia mengatakan bahwa Seo Young-ju sedang mengalami tekanan mental yang sangat berat. Jung Seok kemudian mengungkapkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Di pikirannya sedang kacau, ia lebih memilih berada di tempat yang tenang. Bagi Jung Seok, hidup ini seakan seperti penjara. Ia bisa fokus pada dirinya sendiri, bisa makan, tidur, bahkan melakukan operasi setiap hari. Hanya itu yang ada di dalam pikiran Jung Seok, makan, tidur, dan melakukan operasi. Ia juga mengungkapkan kecintaannya pada ilmu syaraf, alasan mengapa ia memilih untuk belajar dan bekerja di bidang tersebut. Dr. Han pun mengingatkan bahwa Seo Young-ju sangat peduli padanya. Seo Young-ju sedang diliputi kekhawatiran tentang kondisi Jung Seok. Perasaannya campur aduk antara marah, peduli, dan cemas. Tapi bagaimana awal mula hubungan mereka terbentuk? Kita flashback ke masa lalu saat Seo Young-ju didiagnosa mengidap tumor otak. Dr. Han memperkenalkannya pada seorang ahli bedah syaraf bernama Dr. Jung Seok. Dengan penuh keyakinan, Dr. Han mengatakan bahwa Jung Seok bisa menyelamatkannya. Namun saat itu Seo Young-ju sudah pasrah.
Dengan suara tenang, rapi, getir, ia berkata kepada Jung Seok, "Biarkan aku seperti ini. Aku tak ingin ditolong. Biarkan aku mati dengan perlahan." Namun Jung Seok tertinggal diam. Ia menolak permintaan Seo Young Ju mentah-mentah. "Tidak bisa seperti itu. Kalau kau membiarkannya, rasa sakitnya akan semakin dalam dan kamu akan tersiksa sangat lama bertahun-tahun." Ia lalu menawarkan sebuah jalan keluar. Ia akan menyelamatkan hidup Seo Young Ju dan setelah itu mereka akan bekerja sama menjadi partner kerja. Seo Young Ju pun sempat terdiam, lalu dengan cara tidak ingin merasakan sakit lagi, ia akhirnya setuju. Operasi pun dilakukan. Jung Seok menepati janjinya. Setelah masa penyembuhan, Seo Young Ju benar-benar sembuh total tanpa rasa sakit, sesuai yang dijanjikan Jung Seok. Sejak saat itu, Seo Young Ju merasa sangat berhutang budi dengan Jung Seok. Ia menyimpan rasa hormat, kagum, dan kesetiaan kepada Jung Seok yang telah menyelamatkan hidupnya. 정세욱 선생님. 가죠. 예, 지키실 거죠? 그럼 감사하지? Namun pada hari itu, suasana sangat berbeda. Seo Young Ju terlihat di apotek, sengaja menghindari Jung Seok, bukan berarti takut, melainkan karena masih menyimpan amarah. Ia butuh waktu sebelum hatinya kembali luluh. Di tengah emosinya yang belum reda, Seo Young Ju didatangi oleh beberapa orang misterius. Tanpa banyak bicara, mereka menangkap dan membawanya pergi secara diam-diam. 잘 됐네. 저희 당분간 Keesokan harinya, Jung Seok tak menyadari bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi pada Seo Young Ju. Ia dengan santai menyiapkan jus untuk dirinya dan Seo Young Ju, lalu menuju kamar Seo Young Ju untuk memberikannya. Namun kamar itu kosong. Merasa aneh, Jung Seok segera menelpon Seo Young Ju dan bertanya di mana ia berada. Dengan suara yang terdengar tenang namun canggung, Seo Young Ju pun menjawab bahwa ia memang tidak pulang. Ia mengaku sedang ke apotek dan ada kelas yang harus dihadiri. 아직도 삐졌냐고? 저 학원이에요 지금. 빨리 와서 먹어. Karena perasaannya sedang kacau, Jung Seok menyusul ke kampus tempat Seo Young Ju kuliah. Tapi saat ia sampai, suasana kampus sudah sepi. Semua mahasiswa telah pulang. Tak ada tanda-tanda keberadaan Seo Young Ju di sana. Ia pun kembali menelpon Seo Young Ju. Kali ini Seo Young Ju pun menjawab bahwa ia sedang di bioskop dan tidak ingin dihubungi dulu untuk sementara waktu. Namun kenyataannya jauh berbeda. Seo Young Ju sebenarnya sedang ditahan dan dikurung oleh orang-orang yang menculiknya. Mereka menuduh Seo Young Ju dan Jung Seok bekerja sama dalam sebuah kasus, yakni hilangnya seorang suster. Jung Seok dan Seo Young Ju kini menjadi buron. Polis terus memburu mereka karena tuduhan serius yang melibatkan kematian seorang suster tersebut. 영화 본다고요? 아니라고요. Sementara itu, Jung Seok menuju bioskop, tempat di mana Seo Young Ju berada. Di sana ia berusaha bersikap tenang dan duduk menonton film sambil memesan makanan, berharap bisa bertemu dengan Seo Young Ju atau setidaknya mencari petunjuk. Namun tanpa sepengetahuannya, ia sedang diawasi. Misra yang ditugaskan oleh Choi Duk-hee diam-diam mengamati gerak-geriknya. Tanpa menunggu lama, Misra langsung menelponkan keberadaan Jung Seok kepada Choi Duk-hee. 준비해드리겠습니다. Di sisi lain, sang detektif masih belum menyerah menyelidiki kasus misterius yang menimpa temannya. Ia merasa ada benang merah antara peristiwa ini dan jaringan operasi bedah ilegal yang di belakangan ini terjadi. Dengan penuh tekad, detektif meminta nomor Pak Min dari salah satu rekan kepercayaannya. Ia berniat menghubungi Pak Min secara langsung untuk menggali lebih dalam soal operasi ilegal yang mungkin melibatkan nama-nama besar di balik layar. Pak Min terlihat panik. Ia merasa terus diburu oleh sang detektif. Namun dalam kondisi yang sangat mendesak, ia menelpon Choi Duk-hee. Dengan suara cemas, ia bilang bahwa detektif tadi baru saja menghubunginya, menanyakan siapa dokter yang melakukan operasi ilegal itu. Pak Min menegaskan bahwa ia belum membuat kesepakatan dengan siapapun. Kalau Choi Duk-hee bersedia, mereka bisa bertemu dan membicarakan kesepakatan lebih lanjut. Saat ini, ia belum menentukan akan berpihak kepada siapa, detektif atau Dr. Choi Duk-hee. Dr. Choi Duk-hee pun langsung menyambut tawaran itu. Kemudian Choi Duk-hee menelpon sang detektif, menanyakan posisi detektif yang sedang berburu Pak Min. Tapi detektif itu hanya menjawab singkat, "Nanti saja, aku lagi sibuk banget." Namun dari situ ia mulai curiga. Bagaimana bisa Choi Duk-hee tahu bahwa hari ini dia sedang janjian bertemu dengan Pak Min? Rasa curiga itu makin kuat, apalagi mengingat bahwa Dr. Choi Duk-hee bukan orang yang gampang ditebak. Pak Min
akhirnya bertemu lebih dulu dengan Dr. Choi Duk-hee. Di pertemuan itu Pak Min menawarkan deal. Ia bilang bisa membongkar semua operasi ilegal yang dilakukan Jung Seok. Jika ia bicara, maka Jung Seok lah yang akan jadi target utama polisi. Tapi semua tergantung siapa yang akan ia dukung, Dr. Choi Duk-hee atau sang detektif. Kesepakatan adalah kuncinya. 경찰이 어떤 조건을 제시하냐 제가 아직 마음을 못 정했네요. 드릴 정보는 많은데 Tak lama setelah pertemuan itu, detektif menelpon Pak Min. "Kamu di mana? Aku sudah sampai di lokasi." Tapi Pak Min tak menjawab. Di sisi lain, Jung Seok baru saja selesai menonton. Ia menunggu Seo Yung Ju, tapi heran karena Seo Yung Ju tak kunjung keluar. Saat itulah telepon masuk dari seseorang yang telah menangkap Seo Yung Ju. 어디로 가면 되는데요? 네. Jung Seok langsung datang ke lokasi dan melihat kondisi Seo Yung Ju yang dalam bahaya. Jung Seok juga bertemu dengan atasan mereka. Untuk menenangkan suasana, ia berkata, "Tenang, nama kalian gak akan terseret dalam kasus ini. Aku akan urus semuanya." Ucapannya terdengar meyakinkan dan karena bosnya percaya, mereka pun membebaskan Seo Yung Ju. Jung Seok lalu mengajaknya pulang. Namun sebelum benar-benar lepas, ada satu permintaan dari bos mereka. Jung Seok harus memastikan bahwa Pak Min tidak akan menyeret nama mereka dalam kasus ini. 경찰에 나불대지 못하게 제가 피해보는 일 없게 하신다면 Setibanya di apotek, Jung Seok mengajak bicara Seo Yung Ju, mengatakan bahwa gimana kalau pindah ke Filipina. Tapi Seo Yung Ju langsung menolak. Baginya itu terlalu mendadak. Ia menganggap Jung Seok sedang lari dari kenyataan. Tapi Jung Seok hanya berkata, "Aku sudah muak dengan hidup ini." Jung Seok sebenarnya ingin pindah karena sudah terlalu jenuh, tapi Seo Yung Ju belum sepenuhnya setuju. Di tengah perbincangan, tiba-tiba mereka melihat ambulans dan mobil pemadam kebakaran menuju ke arah rumah Jung Seok. Saking penasarannya, mereka langsung pulang. Ternyata bagian gudang rumah Jung Seok terbakar. Di sanalah anjing-anjing milik Jung Seok biasa ditempatkan. Ia pun langsung tahu bahwa ini adalah ulah Dr. Choi Duk-hee yang sengaja ingin menyingkirkan anjing-anjing itu agar Jung Seok tak lagi menjadi sorotan polisi. 우리 필리핀으로 이민 갈까? 병원 차리면 되잖아. 정신 좀 차려요. 내거 거릴 때 언제고? 아 그냥 필리핀 가자고. 약사님 조심하고 약사님. Seperti biasa, Choi Duk-hee menyuruh Misera untuk membereskan segalanya. Marah besar, Jung Seok langsung menelpon Dr. Choi Duk-hee dan menuntut untuk tahu di mana dia berada. 성격에 가만히 있을 것 같진 않고 그 친구 걱정되네. 제가 갈게요. 지금 어디세요? Tak lama kemudian, Jung Seok benar-benar datang dan menabrakkan mobilnya ke mobil Choi Duk-hee. Dr. Choi Duk-hee pun kaget dan langsung keluar dari mobil. Dengan menyulut udut dulu, Dr. Choi Duk-hee pun siap untuk menemui Jung Seok. Jika ia ingin mengobrol atau jika ia ingin menabraknya, ia juga siap. Namun Jung Seok yang masih diliputi emosi nyaris menabrak Dr. Choi Duk-hee, tapi ia menahan diri. Tanpa sepatah kata pun mereka berpisah begitu saja. Keesokan paginya, Dr. Han datang dan bertanya pada Seo Yung Ju tentang kondisi Jung Seok. Seo Yung Ju menjelaskan bahwa Jung Seok sempat mengajaknya pindah ke Filipina karena merasa muak tinggal di tempat itu. Sekarang ia benar-benar terpukul setelah kehilangan anjing-anjingnya yang seolah sengaja dibakar hidup-hidup oleh Dr. Choi Duk-hee. Tak lama kemudian Pak Min datang ke tempat Jung Seok. Ia menawarkan pekerjaan baru. Kebetulan Dr. Han juga ada di sana. Meski sempat ragu karena pengalaman sebelumnya yang terkait penjualan organ, mereka akhirnya menyetujui tawaran tersebut. Pak Min meyakinkan mereka tenang, kali ini aman. Ternyata pekerjaan itu harus mereka jalankan karena Jung Seok dan Dr. Han punya utang pada Pak Min. Kalau mau melunasi, mereka harus patuh. 나는 정세옥이한테 빌려준 거야. 내로 흘러갔고 자일할기가 더러워서 같이 일 안 한다고? Mereka pun tiba di lokasi. Sebuah kapal tempat operasi ilegal akan dilakukan. Dan kejutan lainnya, Pak Min berkata bahwa akan ada satu dokter bedah tambahan yang membantu mereka. Siapa dia? Ternyata dia adalah Dr. Choi Duk-hee. Jung Seok langsung murka. Ia tak diberitahu bahwa Dr. Choi Duk-hee akan ikut dalam operasi ini. Ia merasa dihianati, kecewa. Tapi kenapa Dr. Choi Duk-hee begitu peduli pada Jung Seok? 여기 나왔을 텐데 마음에 안 들어요. 마음에 안 들어?
Kita flashback ke masa lalu saat Jung Seok masih jadi mahasiswa kedokteran. Ia mendapat beasiswa dari seorang dokter, tapi beasiswa itu tidak sesuai janji. Jung Seok marah dan dokter itu malah menyebut Jung Seok memiliki gangguan mental. Demi bertahan hidup, Jung Seok terpaksa berhutang ke rentenir yang akhirnya mengejarnya bahkan saat ia sedang kuliah. Dokter itu tak suka pada Jung Seok, padahal dia bisa saja kerja paruh waktu, kata dokter itu. Jung Seok pun sempat menulis surat dan menitipkannya pada dokter itu untuk diberikan ke dokter Choi Duk-hee. Namun dokter Choi belum sempat membacanya karena langsung ditugaskan ikut operasi bersama Jung Seok dan tim untuk menangani seorang ketua geng. 안 됐어서 잘해줬더니만 돈이 필요하면 아르바이트를 해야지. 이 새끼가 겁도 없이 사채를 썼더라고요. Karena tak punya pilihan, Jung Seok akhirnya ikut bekerja. Ia pun menegur Pak Min, kenapa nggak bilang kalau dokter gila itu yang bantuin kita? Tapi Pak Min menjawab dingin, diam. Yang mimpin operasi ini adalah dokter Choi Duk-hee. Jung Seok pun tak bisa berbuat apa-apa. 반납하신 거예요? 이번 수술에서 메인 아임미 교수는 최고고. 저 인간이냐고 묻잖아. Sementara itu Dr. Han dan Seo Young Ju bersiap di ruang operasi. Semua harus rapi karena operasi akan dilakukan esok hari. Di sisi lain, Jung Seok berusaha mengikhlaskan anjing-anjingnya dan membuang kalung mereka. Sebuah perpisahan yang sangat menyakitkan. 걱정되는 게 아니라 아가씨요. 저 아가씨 선생님인데. Saat Dr. Choi Duk-hee naik ke atas kapal, ia melihat Dr. Han dan Seo Young Ju. Mereka pun sempat berbincang sebentar. Jung Seok akhirnya menghadapi Dr. Choi Duk-hee. Kenapa kamu menghabisi anjing-anjingku? Mereka masih hidup. Aku bisa sembunyikan mereka. Choi Duk-hee dengan santainya langsung menjawab, itu kan cuman anjing, biarin aja. Jawaban itu pun membuat Jung Seok meledak dan marah dengan seketika. 태워 죽였어? 걔가 뭐라고? 다른 곳에다 숨길 수도 있었는데. Untung saja Dr. Han dan Seo Young Ju segera datang dan memisahkan mereka sebelum situasi semakin parah. Jung Seok masih diliputi emosi. Ia mengunci diri di kamar. 걸린 사람을 그렇게 패면 어떡해요? Sementara Choi Duk-hee dirawat oleh Dr. Han. Dr. Han memperingatkan, jangan intimidasi Jung Seok. Dia bukan seperti yang kamu pikirkan. Ia juga menyarankan agar operasi dilakukan oleh dokter lain. Tapi Dr. Choi Duk-hee menolak. Dia hanya ingin Jung Seok. Dia yang terbaik dari semuanya. 정 선생 그만 괴롭히시죠. 그야 잘 모르니까 그렇지. 이 머릿속에 있는 전부 다 그렇게 만들었지. 내가. Keesokan harinya, Alan Kim, rekan kerja yang akan terlibat dalam operasi, tiba di Korea. Tapi saat sampai di tempat Dr. Choi, Misera bilang untuk tunggu karena Dr. Choi sedang ada urusan. Mungkin besok baru bisa ketemu. 계신 곳이 통화하기 좀 불편한 곳이라서요. 주님은 통화가 전혀 안 되는 건가요? Sementara itu, Dr. Choi menemui pasien yang akan dioperasi, yaitu seorang ketua geng. Sang pasien menegaskan, 죽을 때가 돼서 그런가. 내 족대로 잘 산 것 같긴 한데. Jung Seok masih enggan membahas Choi Duk-hee. Ia meminta kepada Dr. Han dan Seo Young Ju untuk tidak mengungkitnya. Tapi Pak Min justru memancing topik itu lagi dan mengingatkan mereka semua. Dr. Jung Seok, Seo Young Ju, dan Dr. Han Hyun Ho semuanya bersiap karena operasi akan dilakukan malam ini sesuai permintaan pasien. Saat itu Jung Seok baru menyadari siapa pasien yang akan mereka operasi pada malam ini, yaitu ketua gengs dan ketua sekte yang mempunyai pengikut ratusan ribu. 늦게 시작해요? 환자가 저녁 시간에 하고 싶어 하니. 기면 돼요? 사입이? 져준 거죠. Jung Seok lalu meminta bicara empat mata dengan Dr. Han. Ia menyadari pasien mengalami tremor hebat karena penyakitnya, sehingga ia meminta Dr. Han untuk memperhatikan kondisi Dr. Choi. Jika Dr. Choi Duk-hee tak mampu menyelesaikan operasi, Jung Seok siap menggantikannya. Pasalnya Dr. Choi terlihat memaksakan diri, meskipun jelas kesehatannya sudah menurun. 네, 문제가 있어요. 아셔야 할 것 같아서. 수술 못 하신다고 하셨을 텐데. 그 자존심에? Mereka akhirnya membawa pasien masuk ke ruang operasi. Namun sebelum dimulai, sang ketua mafia meremehkan kemampuan Jung Seok. Ia menantang Jung Seok untuk menjelaskan penyakitnya tanpa bantuan Dr. Choi Duk-hee. Karena dianggapnya oleh sang ketua, Jung Seok masih seorang bocah. Dengan tenang, Jung Seok menjelaskan semua detail tentang kondisi pasien serta prosedur operasinya. Kata-katanya begitu meyakinkan hingga sang ketua mafia hanya bisa terdiam dan menurut saja. Ia sadar telah meremehkan Jung Seok. 정세옥 선생 이렇게
그렇게 애기라고 하지 않았잖아. 여자라고만 했지. 저기서 말고 너. 저는 코로 내시경 넣어서 아래에서 일어, 최 교수님이 위에서 일어. 이해하시겠어요? Setelah itu Jung Seok bertanya pada Dr. Choi, apakah ia benar-benar sanggup menjalani operasi ini? Choi Duk-hee hanya menjawab dengan dingin. 옷 갈아입을 건데 계속 있을래? Operasi pun dimulai. Awalnya berjalan lancar tanpa kendala. Terlebih kombinasi Jung Seok dan Dr. Choi sangat baik. Mereka berdua adalah dokter yang sangat jenius dan hampir tak pernah melakukan kesalahan satu kali pun. Di luar ruangan operasi, Pak Min menerima telepon dari seorang detektif. Tampaknya Pak Min telah bernegosiasi dan memilih untuk membocorkan identitas dokter yang memimpin operasi ini. Di dalam ruang operasi, Jung Seok dan Dr. Choi kembali bekerja sama dengan apik. Di sela-sela itu, Dr. Choi Duk-hee pun bertanya, kenapa orang-orang tidak menyukaimu? Jung Seok hanya terdiam. Menurut Dr. Choi, alasannya adalah karena Jung Seok terlalu emosional dan sangat egois. Terlalu banyak faktor yang membuat orang-orang malas bekerja dengannya. Operasi sang ketua geng akhirnya selesai dengan sangat sukses dan berhasil. 누구한테 감사해야 되는데요? 감사하는 마음이 없어. 뿌듯했던 때였는데 고맙고 그 시절이 내 인생에서 제일 신나고. Setelah itu, Jung Seok mendekati Dr. Choi dan menanyakan maksud ucapannya tadi, bahwa Dr. Choi Duk-hee tidak menyukainya. Namun Dr. Choi Duk-hee, itu salah sama sekali. Kamu hanya salah paham. Jung Seok pun mengakui, meskipun ia sering berselisih dengan Dr. Choi Duk-hee, bekerja dengannya adalah sesuatu yang sangat ia impi-impikan. Tapi mungkin ini akan menjadi kerjasama yang terakhir bagi mereka. Karena Jung Seok sudah malas bekerja dengan Choi Duk-hee. Semakin lama Jung Seok mengingat kerjasama dengan Dr. Choi Duk-hee, semakin parah juga pikirannya terbebani dan merasa sedih. 선생님하고 저하고 고생하셨습니다. Di tempat lain, Ha Uyong, asisten Dr. Choi Duk-hee, mendatangi rumah Dr. Choi Duk-hee karena khawatir akan kondisinya. Di sana ia bertemu dengan Alan Kim. Alan Kim lalu mengungkapkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Dr. Choi sebenarnya dalam kondisi yang sangat buruk, bahkan kemungkinan besar ia tak bisa dioperasi lagi. Itulah alasan mengapa Dr. Choi meminta Alan Kim untuk bekerja sama dengan Jung Seok dalam melakukan operasi Dr. Choi Duk-hee. Kini Ha Uyong, asisten Choi Duk-hee, akhirnya tahu seberapa serius kondisi Dr. Choi Duk-hee. 여기서부터 여기까지 수술은 불가능한 상황이고. Keesokan paginya, tanpa berpamitan dengan Jung Seok maupun tim lainnya, Dr. Choi Duk-hee memutuskan untuk pergi. Ia dijemput oleh Miss Ra, asisten Choi Duk-hee. Sementara itu, Jung Seok dan timnya juga bersiap untuk pergi. Namun Pak Han harus tetap tinggal untuk memantau pemulihan pasien. Karena Dr. Han adalah dokter anestesi yang memulihkan pasien setelah dioperasi. 최 교수님은요? 물려갔어. Dr. Jung Seok dan Seo Young Ju diantar oleh Pak Min. Sebelum pulang, Dr. Choi Duk-hee meminta Miss Ra untuk singgah dulu di suatu tempat. Ia ingin membaca surat yang pernah ditulis oleh Jung Seok untuk seorang dokter saat masih kuliah. Saat membacanya, Dr. Choi menyadari betapa besar impian Jung Seok sejak dulu. Surat itu mengungkapkan keinginan Jung Seok untuk menjadi dokter syaraf yang terkenal, nomor 1, dan berdedikasi menyembuhkan semua orang. Dari sana, Dr. Choi merasa semakin yakin bahwa ia dan Jung Seok memiliki banyak kesamaan, terutama kesamaan dalam setiap operasi. Dan sesuatu yang sangat mirip adalah dia tidak pernah melakukan kesalahan satu kali pun dalam operasinya. Saat masih kuliah, mereka sama-sama ambisius dan berdedikasi 100%, bahwa jiwa psikopat mereka pun serupa bedanya. Jung Seok lebih brutal, sementara Choi Duk-hee lebih rapi dan licin, sehingga tak banyak orang yang curiga padanya. Setelah membaca surat itu, Dr. Choi Duk-hee tak bisa berhenti memikirkan Jung Seok. Dr. Choi Duk-hee akhirnya memutuskan untuk pergi ke tempat di mana Jung Seok berada saat ini. Sementara itu, Pak Min ternyata sudah menyetujui kesepakatannya dengan sang detektif. Untungnya Jung Seok langsung menyadari ada yang tidak beres. Ia berpura-pura sakit leher dan menyuruh Seo Young Ju untuk mengambilkan obat. Dengan begitu, mereka terpisah. Dan Seo Young Ju tidak ikut terjebak dalam situasi berbahaya itu. Ternyata Pak Min sudah memanggil detektif beserta rekan-rekannya ke lokasi tersebut untuk menangkap Jung Seok dan Seo Young Ju. Tapi karena Seo Young Ju sedang tidak di tempat, hanya Jung Seok yang jadi target mereka. Di saat yang bersamaan,
Jung Seok menerima telepon dari Ha Uyong, asisten Dr. Choi Duk-hee. Ia mengabarkan kondisi terbaru Dr. Choi Duk-hee. Katanya Choi Duk-hee sudah sangat kritis dan harus segera dibawa ke rumah sakit untuk dioperasi. Keadaannya tidak bisa ditunda-tunda lagi dan hanya menghitung hari. Pokoknya penyelamatan terhadap Dr. Choi Duk-hee harus dilakukan secepatnya, walaupun sangat sempit waktunya. Namun di tengah kekacauan itu, Jung Seok melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Dr. Choi Duk-hee tampak sedang menyeret Pak Min ke sebuah ruangan yang sangat gelap. Dan tidak lama setelah itu, saat berada dekat dengan Jung Seok, tiba-tiba tampak cairan warna merah tumpah ke lantai, seakan menunjukkan bahwa Pak Min mungkin saja dihabisi oleh Dr. Choi Duk-hee. Waduh, gimana nih sobat? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah benar Pak Min sudah tewas? Dan bagaimana nasib Dr. Choi Duk-hee yang semakin kritis? Kita akan temukan jawabannya di episode selanjutnya.